Anda berada kembali berjumpa di acara Moderasi Beragama dan siang hari ini pendengar RRI, saya tidak sendiri ya, tentunya ada operator studio Aventino dan juga narasumber yang juga sudah kami undang pendengar untuk kami bincang ya terkait dengan topik yang sudah kami siapkan, pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Pendengar, seperti kita tahu bahwa keberagaman agama ini merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Dalam konteks pelayanan publik, nilai-nilai tersebut juga menjadi penting agar setiap warga negara mendapatkan layanan adil, setara, dan bebas serta diskriminasi. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik, kita akan berbincang bersama Bapak Robert Naendi Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat siang, Pak Robert. Selamat siang, Bu Christine. Salam sehat, Bapak. Salam sehat juga. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama Pro1 RRI ND ya. Siap, terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Baik, Pak Robert minta waktunya, kita akan berbincang terkait pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik dan tentunya ini menjadi salah satu momen penting ya bagaimana pelayanan publik dari Ombudsman itu sendiri diakui oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mengapa moderasi beragama menjadi isu penting nih Pak Robert yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan publik khususnya di Nusa Tenggara Timur ini Pak? Ya, Bu Christine, sektor publik itu dikelola termasuk di tingkat lokal yaitu NTT maupun kabupaten kota di NTT itu ditujukan untuk mengelola kehidupan bersama. Bahwa layanan publik itu adalah kerangka administrasi mengelola keberagaman, termasuk keberagaman dalam hal agama, gitu kan? Ya. Maka memang penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah khususnya, termasuk dalam kerangka untuk tindakan pelayanan publik, itu membuat masyarakat merasa kemudian terfasilitasi, bisa menjalankan berbagai kegiatannya, termasuk dalam kegiatan beragama. Nah, konteks moderasinya itu adalah bagaimana kemudian pemahaman sikap, perilaku, dan tindakan kaum umat beragama itu hendaknya kemudian diarahkan kepada penciptaan kebaikan bersama. Bonum comune gitu. Ini sebenarnya konteks besarnya. Nah, kalau sudah seperti ini cara melihatnya, maka kemudian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu menciptakan ekosistem, sekaligus menyiapkan sistem dan fasilitasi agar kemudian kebaikan bersama itu tadi itu bisa terwujud lewat berbagai tindakan beragama dari masyarakat. Karena pada akhirnya, Bu Christine, berbagai ajaran agama itu harus kelihatan buah-buahnya. Buah-buahnya itulah yang terlihat dalam tindakan sosial dan perilaku kehidupan individual kita sehari-hari. Itu yang saya kira menjadi prinsip besar dalam pelayanan publik. Gitu. Nah, pemerintah kita hari ini di tingkat nasional tentu kita mengacu pada Astacita Bapak Presiden Prabowo. Lalu kemudian di tingkat lokal, ini kemudian terumuskan dalam program yang disiapkan oleh gubernur dan wakil gubernur ya, itu menekankan salah satunya adalah terkait dengan berapa pentingnya kehidupan harmonis antar umat beragama gitu. Nah, ini yang kita lihat perwujudannya itu nanti pada berbagai instrumen pemerintahan, baik instrumen fiskal lewat alokasi anggaran yang memastikan setiap umat beragama bisa mendapatkan akses dan alokasi maupun distribusi yang adil tentu sesuai dengan berbagai prinsip yang ada, dan juga instrumen kebijakannya, bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat
itu bukan kebijakan-kebijakan yang malah kemudian menimbulkan berbagai diskriminasi. Baik. Karena hari ini kita harus akui, Ibu Christine, banyak kebijakan pemerintah di era otonomi daerah. Saya tidak bisa NTT ya, di banyak tempat yang lain. Itu seperti melembagakan diskriminasi. Jadi diskriminasi yang ada di tingkat masyarakat, lalu kemudian masuk ke sektor publik, itu difasilitasi oleh kebijakan yang ada. Konkretnya adalah perda-perda disusun bukan untuk mendorong orang untuk memahami dan menjalani moderasi beragama tadi, lalu mengembangkan sikap toleransi sebagai buah dan ajaran agama apapun, tapi justru malah mengeraskan, malah membuat kemudian sikap-sikap ekstremisme, sikap-sikap radikal, sikap-sikap intoleran, dan bahkan sikap-sikap diskriminasi terhadap kelompok minoritas misalnya, itu justru makin menguat karena pemerintah mengatur itu dalam kebijakan berupa peraturan daerah misalnya. Demikian juga dalam bentuk fiskal APBD. Alokasi APBD ternyata hanya diprioritaskan untuk membangun misalnya rumah ibadah dari agama tertentu, tapi tidak dari agama yang lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pelembagaan diskriminasi yang harus sudah kita akhiri. Ya, kalau memang kita punya niat besar tadi mendukung cita Bapak Presiden maupun juga visi misi dari gubernur dan wakil gubernur di NTT gitu. Baik, nah sejauh ini yang sudah dijelaskan Anda ini terkaitan antara nilai moderasi beragama dan juga prinsip pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif ya, seperti itu ya Pak Robert. Apakah selama ini dari Ombudsman sendiri pernah menerima laporan-laporan masyarakat yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik yang berpotensi diskriminatif nih Pak? Yang tadi saya jelaskan itu kan sebenarnya secara umum begitu ya, ya bercermin dari yang kami urus setiap harinya, berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat. Nah, banyak kelompok minoritas yang ke Ombudsman misalnya, sederhananya adalah dalam proses pengurusan izin rumah ibadah. Yang dulu kita sebut IMB, sekarang kita sebut PBG itu untuk mendirikan bangunan rumah ibadah. Saya tidak sebut rumah ibadah tertentu. Iya, baik. Baik, Pak Robert, dalam praktek di lapangan itu sendiri apa sih yang menjadi tantangan yang muncul dalam menjaga netralitas dan juga keadilan pelayanan publik di tengah masyarakat yang beragam ini, Pak? Ya, itu tadi Bu, lebih pada komitmen pemerintah untuk hadir sebagai fasilitator kehidupan publik, untuk hadir secara adil dan secara fair gitu dalam menyelesaikan berbagai masalah hubungan antar agama misalnya, untuk juga hadir bisa memfasilitasi agar umat beragama itu bisa menjalankan kegiatan beribadahnya secara kondusif. Nah, seringkali pemerintah alih-alih hadir untuk memfasilitasi semua tadi, malah kemudian dia menjadi pelaku. Dia menjadi bagian dari masalah yang ada. Lewat apa? Lewat kebijakan, yang saya sebut dengan instrumen kebijakan, lewat instrumen fiskal, lewat tindakan pelayanan publik dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kemudian warga atau umat kalau dalam bahasa agama itu kemudian ke Ombudsman melaporkan itu, melaporkan tindakan pemerintah. Nah, kita kemudian turun untuk lakukan investigasi dan misalnya kalau ditemukan ada maladministrasi, ada pelanggaran, penyimpangan kekuasaan, jabatan dan kewenangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan tata kelola pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan, maka kita akan minta itu dicabut. Tidak gampang, karena seringkali sikap mengeras itu sudah terbentuk di sejumlah pemerintah daerah tertentu,
yang membuat kemudian jalan bagi perbaikannya itu memang tidak mudah. Nah, saya melihat di sini kuncinya kepala daerah. Baik. Kalau komitmen dan kepemimpinan kepala daerah itu sejak awal tidak clear, hadir sebagai kepala daerah untuk semua umat beragama di daerahnya, dan kemudian lebih merepresentasikan diri sebagai kepala daerah dan terkutip kepala daerahnya umat tertentu, maka kemudian yang terjadi adalah seperti bejana berhubungan, Bu Christine. Ada favoritisme terhadap agama yang dia anut ya. Tapi diskriminasi terhadap agama yang lain. Baik. Dan diskriminasi ini adalah hal yang membuat kemudian kita hidup untuk membangun bonum komune tadi itu nggak selalu gampang gitu. Oke. Baik, dan ini menjadi strategi pengawasan yang dilakukan Ombudsman seperti itu ya Pak Robert ya? Iya, kalau strategi kita Ombudsman punya dua sayap pekerjaan utama. Satu itu terkait dengan pemeriksaan laporan atau pengaduan masyarakat, dan pengaduan di bidang agama di Ombudsman itu cukup banyak secara nasional maupun juga di kantor-kantor perwakilan kami. Lalu kemudian strategi kedua adalah kita melakukan systemic review. Ini bagian dari upaya pencegahan ya terhadap berbagai kebijakan dari pemerintah yang kita duga berpotensi akan melakukan atau terjadinya diskriminasi yang berpotensi alih-alih moderasi malah kemudian radikalisasi dalam beragama misalnya. Nah, ini hal yang kita lakukan, dan tentu pada akhirnya kembali kepada penyelenggara pelayanan publik itu sendiri, kepada pemerintahnya untuk kemudian mau atau tidak melakukan berbagai koreksi terhadap berbagai kebijakan dan tindakan layanan publik yang mereka siapkan gitu. Baik, dan sejauh ini Pak Robert, langkah konkret yang dilakukan oleh instansi pelayanan publik seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, agar terhindar dari diskriminatif begitu, apakah ini sudah punya, tidak hanya menjadi konsep ya, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari ini sejauh ini sudah seperti apa nih yang dilakukan nih Pak Robert? Iya, memang tidak selalu gampang, Bu Christine ya. Tadi itu saya sampaikan, kalau komitmen kepala daerahnya itu tidak kuat, mungkin juga karena kepala daerahnya itu berpikir politis, Bu ya, bahwa dalam kalkulasi elektoral misalnya, untuk memenangkan kursi kepala daerah atau wakil kepala daerah, dia akan buat hitung-hitungan rasional. Akan kemudian dia menjadikan kelompok tertentu yang mungkin mayoritas secara jumlah sebagai basis elektoral dia, sehingga dia akan benar-benar menyenangkan mereka, melayani kepentingan mereka, dan lalu kemudian mengabaikan kelompok yang secara elektoral tidak signifikan misalnya suaranya, maka ini tentu tidak gampang, karena hitungannya dia bersangka politis, hitungannya itu sangat rasional terkait dengan menang dan kalah dalam kontestasi elektoral misalnya. Nah, ini yang terjadi di banyak tempat gitu. Mungkin memang kepala daerahnya tidak punya karakter diskriminatif, tapi realitas politik membuat dia kemudian akhirnya mengambil kalkulasi seperti itu. Itu sesuatu yang biasanya tidak gampang kalau seperti. Tapi kalau urusannya lebih pada soal kesadaran, pemahaman, itu biasanya lebih gampang, Bu Christine, untuk kita minta untuk dikoreksi atau diubah gitu ya. Nah, kembali ke kita di NTT. NTT ini kan sudah cukup lama dikenal sebagai provinsi dengan toleransi yang tinggi gitu ya. Termasuk berbagai program yang kita lihat ya, misalnya dalam konteks mendorong moderasi beragama, kita punya program pengembangan kampung toleransi Nai Bonat misalnya. Ini adalah program yang bagus, di mana di suatu kawasan itu lalu kemudian dibangun rumah ibadah lintas agama. Jadi ini adalah ruang pertemuan, ruang kebersamaan berbagai umat lintas agama untuk bisa kemudian menggunakan fasilitas yang disiapkan pemerintah di satu kawasan.
Nah, ini juga ada apa namanya aplikasi Jaga Desa misalnya. Nah, ini kan adalah program-program yang Ya. dibuat oleh pemerintah untuk mudah-mudahan NTT selalu menjadi contoh dalam hal apa mendorong moderasi beragama dan menjaga toleransi, menjauhkan sikap diskriminasi, gitu ya. Baik. Nah, kita berharap yang seperti ini tidak semata tindakan simbolik, tapi Hmm. terwujud dalam berbagai kebijakan maupun instrumen fiskal yang ada, sehingga lebih terasa bagi kehidupan masyarakat. Gitu. Ini yang kita harapkan ke depan agar program-program yang dikembangkan oleh baik provinsi maupun kabupaten kota itu sungguh meletakkan fondasi keberagaman itu sebagai apa titik tolak dalam mengelola kehidupan bersama di NTT. Karena Bu Christine, kalau Ya. kita bermasalah dalam soal hubungan antar agama dan antar umat Mhm. beragama, ini biasanya sulit sekali untuk kemudian apa dipadamkan kalau terjadi sesuatu yang Mhm. di luar kendali kita, gitu. Oke, apalagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam proses kawin mengawin ini masih berkeluarga begitu ya Pak? Betul, Oke, betul. jadi Kita kan mhm, memang sudah ini ya, sudah lama hidup bersama, ya, dan bahkan dalam satu keluarga itu juga, terutama di daerah-daerah pantai, Bu Christine, ya, saya dari mhm, Pantai Utara Flores, saya tahu betul mmm, cukup banyak keluarga dari mhm, satu klan misalnya atau satu marga di satu keluarga besar itu di dalamnya beragam. iya, Ya ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan, gitu kan. mhm, Bahkan ada yang juga sekarang Hindu atau Hindu ya, Buddha ada sebagainya. Dan kita berharap apa keberagaman keberagaman ya, dalam apa beragama seperti ini harus dilihat sebagai bagian dari realitas sosial. oke, Bahkan ini suatu yang memang sudah merupakan apa namanya hakikat mhm, keberadaan manusia, yang itu merupakan hak dia, gitu ya. iya, Tinggal sekarang bagaimana mengelola harmoni hubungan sosial di antar umat, dan pemerintah memfasilitasi agar harmoni itu sungguh terwujud dalam buah-buah kehidupan. baik, Yang kita takutkan adalah sebenarnya kalau saya Bu Christine bukan ya, di NTT-nya, mhm, tapi di mhm, tempat-tempat lain. ya, Karena begini, seringkali kalau pulang kampung, umat di sana mengatakan, kami di sini harmonis, mmm, kami menjaga benar agar teman-teman dari agama minoritas itu tidak mengalami diskriminasi. oke, Tapi kalau di tempat lain, warga kita, umat kita, itu mengalami diskriminasi oleh umat dari agama lain, maka bukan tidak mungkin juga kita di sini akan terimbas, paling tidak secara psikologis katanya. iya, Nah ini yang begini-begini nih. Jadi oke, sebenarnya satu sama lain itu saling terhubung, Bu mhm, Presiden. Jadi toleransi di NTT itu tidak akan bisa terjaga secara maksimal kalau di provinsi lain terus mengalami diskriminasi. mhm, Karena cara berpikir orang kita, terutama kelompok kalangan menengah ke bawah, itu cara berpikirnya resiprokal. baik, Cara berpikirnya dia itu melihat tempat lain seperti apa mhm, saudara-saudara saya diperlakukan. mmm, Nah, yang begini ini yang memang selalu memancing ya, mhm, yang memancing. mhm, Maka memang sikap moderasi, sikap toleransi, itu harus menjadi sikap semua kelompok di baik, berbagai tempat. oke, Tidak hanya kita fokuskan pada satu tempat. Saya setuju dengan berbagai upaya untuk menjadikan NTT sebagai provinsi dengan toleransi yang maksimal, gitu, mhm, yang tinggi. oke, Tapi ini juga hendaknya didukung oleh juga tempat-tempat lain agar semua saling terhubung dan merasa bahwa memang kita ini satu satu ya, kesatuan mhm, bernegara berbangsa yang namanya Indonesia. Jadi bukan kemudian Indonesia ini satu tempatnya baik, tempat lain tidak, gitu. iya. Karena ini juga akan menimbulkan berbagai respon-respon yang tidak kita harapkan, gitu. Oke, baik. Ini luar biasa ya. Kita berharap apa yang seperti dikatakan Bapak ini bisa benar-benar diterapkan di masyarakat Nusa Tenggara Timur seperti itu ya. Hidup rukun, damai, dan bertoleransi. Nah, Pak Robert, kita jeda sejenak ya. Kita ke lagu dulu dan kita juga nantikan partisipasi pendengar kita untuk yang mau bergabung silakan pendengar RRI, kami sudah buka line interaksinya di 0821 3878 8786 dan Anda juga bisa meninggalkan pesan teks dan juga pesan suara Anda di line WhatsApp kami di 0821 38
Maksud kami di 081 383 738. Baik, pendengar RRI, tetap bersama Pro 1 RRI ND dalam acara moderasi beragama. Sesaat lagi kami juga akan kembali bersama Anda. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kasih memang kau berbeda, denganmu hidup penuh tawa canda, denganmu tak lagi ku sepi sendiri. Kau buatku mengerti arti cinta. Saat kau ada, semua menjadi indah. Tenang, ku rasa aku lagi tidur yang biasa menyambung untuk selamanya. Kini kau buat aku sempurna. Kau terima semua yang ku tak punya. Kau jadi kekuatan di kala ku tak berdaya. Kan ku berikan semua. Kau buat aku bahagia karena cinta. Saat kau ada, semua menjadi indah. Tenang, ku rasa aku lagi tidur yang biasa menyambung untuk selamanya. Kini kau buat aku sempurna. Kau yang membuat aku sempurna. Aku sempurna. Kau yang buat aku sempurna. Saat ini kau ada, semuanya indah. Aku lagi tidur yang biasa menyambung untuk selamanya. Kini kau buat aku sempurna. Rasa tenang ku rasa saat cinta bersama. Aku lagi tidur yang biasa menyambung untuk selamanya. Lagi menyambut selamanya. Aku sempurna. Kita itu beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. Anda masih mendengarkan acara Moderasi Beragama. Pro 1 RRI ND. Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, dan kami masih temani Anda dalam acara moderasi beragama pendengar RRI terkait dengan pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Dan kita masih bersama Bapak Robert Endi Jaweng sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia. Pak Robert.
Ya, Ya, oke. siang Bu. Siang masih bersama Prosat RRI ND ya. Baik, Masih. Oke, baik Pak Robert. Ini juga sudah ada yang bergabung ya bersama kita siang hari ini. Saya bacakan ini dari Pak Amros yang ada di Samratulangi. Menarik sekali perbincangan siang hari ini seperti yang dijelaskan Bapak narasumber tadi terkait dengan kebijakan yang harus sesuai dengan kenetralan, tidak menimbulkan diskriminatif untuk semua agama. Nah, bagaimana peran pemerintah itu sendiri dalam penyelenggaraan layanan publik dalam menanamkan nilai toleransi dan moderasi beragama bagi aparatur sipil negara nih Pak? Anda melihatnya seperti apa? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan sangat penting ini Bu Christine. Ya. Jadi dalam mengelola keberagaman dan kebebasan beragama, kan kalau bicara moderasi beragama itu kan suatu pendekatan yang mengkombinasikan antara satu sisi ada penghormatan terhadap kebebasan beragama, sisi lain juga memperhatikan keberagaman dan persatuan kita sebagai satu negara bangsa, begitu ya. Maka itu harus dimulai dari pengelolaan dalam birokrasi itu sendiri. Termasuk dalam pengelolaan ASN, kita sangat berharap bahwa setiap pemerintah daerah, mulai dari PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian, yaitu siapa? Yaitu gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, begitu. Itu kemudian melihat birokrasi itu sebagai sesuatu yang dan terkutip netral secara berbagai pertimbangan primordial, gitu ya. Bahwa mengelola birokrasi itu sungguh berbasis pada sistem meritokrasi, bukan berbasis pada preferensi primordial. Nah, termasuk di dalamnya ketika ini Bu Christine, kan selalu muncul isu, ya paling tidak isu yang selalu menyertai berbagai apakah upaya promosi, demosi, berbagai upaya mutasi jabatan dan sebagainya, rekrutmen atau pemberhentian, selalu kemudian ada isunya bahwa ini karena ada sentimen-sentimen primordial. Nah, kita berharap ini tidak terjadi. Ini hanya kesan atau bahkan hanya spekulasi, mudah-mudahan gitu ya. Karena kalau ini sungguh terjadi dalam pengelolaan birokrasi ya. dan dalam pemerintahan, wah ini cilaka ini Bu Christine. Karena birokrasi itu sangat menentukan program dan pelaksanaan pelayanan publik di tengah masyarakat. Kalau dia sendiri sudah mengalami diskriminasi, maka diskriminasi ini nanti akan beranak pinak, akan kemudian menular kepada masyarakat yang dia layani. Misalnya, kalau bicara pelayanan publik itu kan kita bicara 3 jenis layanan. Layanan publik bidang administratif keagamaan, layanan publik jasa publik bidang keagamaan, layanan barang publik bidang keagamaan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ambil contoh saja layanan administratif di bidang keagamaan. Kalau seseorang itu sudah mengalami diskriminasi sebagai PNS misalnya atau P3K dalam pemerintahan, maka ketika dia ngurus KTP Bu Christine, dia akan lihat ini yang datang siapa, ini dari kelompok mana atau dari agama mana. Maka dia kemudian misalnya muncul terbersit sikap yang tidak kita tentu saja tidak kita ingin harapkan, yaitu sikap diskriminatif gitu. Yang agama tertentu dia akan perlancar sesuai dengan standar pelayanan, agama lain kemudian dia sengaja untuk menghambat. Maka ketiadaan KTP ini akan membatalkan semua jenis pelayanan publik yang diperoleh dari orang yang datang untuk memohon KTP tadi. Batal hak politiknya, boleh jadi dia tidak bisa ikut pilkada. Karena kalau nggak ada KTP kita nggak bisa ikut Bu Christine. Kecuali kalau kita kemudian ngurus surat keterangan suket misalnya. Kalau nggak punya KTP dia juga kemudian dia tidak bisa berbisnis atau dia tidak bisa meminjam di perbankan, karena kalau kita minjam di perbankan persyaratan KTP itu menjadi wajib. Atau kalaupun misalnya kita punya uang sangat banyak, kita nggak bisa nyimpan di perbankan kalau kita nggak punya dokumen administratif seperti KTP. Mau kaya apapun, sekaya apapun, kalau nggak punya KTP, uangnya tidak akan bisa disimpan atau dikelola di perbankan misalnya. Kalau nggak punya KTP, maka hak layanan juga akan batal.
Karena kalau orang mau mendapatkan bantuan sosial, bansos dari pemerintah atau lain-lain yang lain, kan pasti kemudian harus dibuktikan dengan domisilinya di mana, lewat KTP dan sebagainya. Jadi coba bayangkan, orang yang batal berbagai haknya tadi hanya karena KTP-nya itu tidak diurus karena problem-problem primordial, ini tentu sangat disayangkan. Belum lagi kita bicara tentang jenis layanan jasa publik dan barang publik di bidang keagamaan seperti pendirian rumah ibadah dan sebagainya, dan berbagai fasilitas. Dan ini yang kita harapkan agar sikap moderasi beragama itu pertama-tama, dan bahkan kalau saya pertama-tama dan terutama itu harus dimulai dari internal pemerintah sendiri, dari cara mengelola birokrasi, dari cara birokrasi di masyarakat. Nah, ini yang harus dipastikan, terutama kembali lagi kepada kepala daerah sebagai PPK, pejabat pembina kepegawaian, yang memang sangat menentukan bagaimana tata kelola birokrasi itu dilakukan gitu. Baik. Oke, baik Pak Robert ya, terima kasih juga untuk Pak Ambros nih yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan di menit terakhir nih Pak Robert, apa yang menjadi pesan Bapak kepada masyarakat agar bisa mendukung ya terciptanya pelayanan publik yang inklusif dan juga menghargai keberagaman yang ada nih Pak, silakan. Ya, pesan pertama tentu kepada pemerintah, karena hari ini secara nasional laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat ke Ombudsman terkait dengan kehidupan beragama dan cara pemerintah melayani urusan-urusan di bidang keagamaan ini cukup tinggi. Ada 563 laporan. Ini saya belum ngecek di NTT berapa banyak di dalamnya, tapi pasti ada dari NTT. Kita berharap agar kemudian tentu saja berbagai maladministrasi atau dugaan maladministrasi dalam laporan-laporan tersebut itu bisa ditindaklanjuti dengan baik. Tapi yang tidak kalah penting adalah bahwa kemudian ke depan pemerintah itu harus menempatkan dirinya sebagai motor penggerak, motor perubahan untuk dari sejak internal birokrasinya hingga kemudian pelayanan kepada masyarakatnya dan pengelolaan kehidupan bersama, kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Sebagai motor perubahan tadi itu sungguh bisa kelihatan peran positifnya. Lihat dalam instrumen kebijakan ketika membuat perda, terlihat dalam instrumen fiskal ketika membuat APBD, maupun terlihat dalam tindakan berpemerintahan yang namanya pelayanan publik. Itu sungguh mencerminkan bahwa satu sisi pemerintah menghargai kebebasan setiap orang untuk beragama, menjalankan ibadah dan sebagainya sesuai dengan agamanya, dan bahkan ajaran-ajaran agama dengan apa yang memang seharusnya. Tapi pada sisi lain, masyarakat itu kemudian memang melihat bahwa keberagaman, realitas majemuk, dan persatuan nasional itu hal atau konteks besar yang juga harus tetap dijaga di tengah menjalankan kebebasan beragama tadi. Maka pemerintah harus bisa memfasilitasi itu. Itu satu. Kemudian kedua adalah bagi umat sendiri, bagi masyarakat sendiri, ini bahasa umum ya, tidak sekedar soal umat, itu juga harus melihat bahwa apapun yang kita lakukan, kalau persatuan secara nasional maupun di lingkup daerah itu rusak, kalau berbagai sikap intoleran dan diskriminasi itu masih terus dipupuk, masih terus dibina di tingkat masyarakat, maka ini akan menimbulkan bibit-bibit pecah dan ongkosnya itu sangat besar. Kita semua tahu betapa sejauh apapun, sehebat apapun pembangunan sudah dilakukan, kalau terjadi konflik di tengah masyarakat, apalagi kalau konflik itu berbasis konflik agama, konflik berbasis keyakinan, ini suatu yang tidak gampang untuk dipadamkan dan makan waktu yang lama dengan berbagai ongkos yang cukup besar. Maka memang kesadaran di masyarakat ini menjadi sangat penting, dan disinilah arti penting peran dari tokoh-tokoh masyarakat, peran dari pastor, peran dari pendeta, peran dari uskup, peran dari kiai, dari berbagai tokoh-tokoh agama itu menjadi sangat penting untuk bisa hadir memberikan pencerahan dan kesadaran publik di tengah umatnya, tapi juga saling membangun sikap toleran, dialog lintas agama yang membuat kemudian menjadi contoh untuk
kemudian ini mengalir ke kehidupan masyarakat, kehidupan umat sehari-hari dalam realitas praktis dalam menjaga relasi sosial di antara mereka. Baik, Pak Robert, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini. Sudah banyak sekali ya kita men-sharing terkait dengan pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Semoga apa yang menjadi upaya memperkuat nilai toleransi dan keadilan dalam pelayanan ini dapat terus diwujudkan ya, demi terciptanya pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkualitas ya bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia dan juga Nusa Tenggara Timur ya pada khususnya. Terima kasih Pak Robert untuk waktunya siang hari ini. Sama-sama Bu Christine, terima kasih, sampai jumpa lagi. Iya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Robert. Sama-sama Bu. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya Bapak Robert Endi Jaweng ya sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia di acara moderasi beragama terkait dengan pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik ya pendengar untuk edisi siang hari ini. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara moderasi beragama. Tetap bersama Pro 1 RRI ND. Bersama kami yang bertugas di Florata Siang masih akan terus temani Anda. Sesaat lagi pendengar kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi penting dalam acara musik dan informasi. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.